啊，对了，又骗我！ Hey halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan untuk episode kali ini saya akan kembali membahas alur film Proud Swordsman part kedua. Karena lagi dan lagi Donghua Immortal of the Godless atau God of Spring and Autumn dan tentunya juga The Iceland of Siliang terpantau masih belum terupdate hingga kini di situs downloadnya guys. Maka dari itu jika kalian punya saran Donghua yang episodenya mungkin belum jauh dan mau saya untuk membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Setelah sebelumnya Li Feiyu hampir saja terjatuh menghantam tanah dari ketinggian karena ia bergelantungan di atas sebuah tebing yang curam yang kemudian ia pun meraih kaki Huan agar tak terjatuh. Kini Huan pun terlihat baru saja sadar hingga kemudian ia menyadari bahwa ia tak mendapati sedikit pun luka yang berarti di tubuhnya. Namun tiba-tiba Li Feiyu dengan 3 aliran yang ia kuasai, kekuatannya tersebut pun membuat Li Feiyu tak bisa untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia pun kemudian terlihat akan mengamuk untuk kemudian ia berniat menghajar Huan di tempat tersebut. Benar saja, tiba-tiba pukulannya pun ia layangkan saat itu juga pada Huan. Hingga Yan Yu merasakan dentuman dari serangan tersebut meskipun dari jarak jauh. Berikut juga kakek Bayu mendengar dentuman kuat tersebut. King Huai yang juga mendengar dentuman tersebut membuatnya juga penasaran yang kemudian ia pun menuju ke arah dentuman untuk menghentikan amukan dari Li Feiyu.他控制不住三角吃力了，我也要下去，他肯定帮我承我。 Huan yang kemudian menyadari Li Feiyu telah tak sadarkan diri, sontak ia pun menghampiri King Huai karena terlihat sepertinya Huan takut akan kekuatan yang King Huai punya. King Huai yang mengatakan bahwa ia tak akan menangkap Huan, yang kemudian King Huai memerintah Huan untuk membangunkan Li Feiyu. Setelah Li Feiyu sadar, ia pun kemudian keheranan mengapa saat ini dirinya merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan lalu Li Feiyu pun kembali keheranan tentang mengapa King Huai yang kini juga ada di sana. Setelahnya terjadilah sedikit perdebatan antara Li Feiyu dan Huan tentang penyerangan tadi yang sepertinya terlihat keduanya sama-sama tak mau untuk mengalah satu sama lain. Dan saat keadaan dirasa sedikit lebih tenang, mereka pun berniat pergi dari sana hingga tiba-tiba mereka pun bertemu dengan seekor siluman ular raksasa yang langsung menghadang perjalanan mereka saat itu juga. 都怪这只狐妖，不然早回去了。蛇，舅舅啊！ 是蛇。 Kakek Bayu yang saat ini masih saja memancing tanpa sedikit pun merasa bosan, kini terlihat ia akan memerintahkan ikan peliharaannya yang bernama Jinli untuk ikut bersama Chen Song agar si ikan memperoleh berbagai pengalaman dari Chen Song. Hingga tak lama setelahnya si ikan Jinli melakukan suatu hal yang kemudian Jinli pun tiba-tiba menjelma menjadi sebuah pedang dan Jinli pun langsung terbang menghampiri Chen Song. Wow. 白玉老头，你的心走。Siluman ular tersebut ternyata adalah paman dari King Huai. Namun sepertinya siluman ular tersebut terlihat amat sangat marah pada mereka semua hingga mereka semua pun dikejar. Belakangan diketahui ternyata si siluman ular sepertinya sedang berganti kulit dan pastinya ia akan mudah terpancing amarahnya untuk saat ini. Namun pelarian ketiga orang tersebut nampaknya kini terhenti karena mereka terhalang oleh tebing yang menjulang tinggi di hadapan mereka semua. Mereka pun tak mempunyai jalan lain selain mencoba melawan ataukah bertahan. Si ular tetap saja menyerang hingga kemudian membuat King Huai terlihat cukup khawatir akan keadaan Li Feiyu yang terlihat makin parah. 他在化形中被打扰，心神不稳，意识不。该死！ 金刚出体。 Hingga tiba-tiba, Paman Yan Yu pun tiba di tempat tersebut untuk kemudian ia pun menahan serangan si ular agar tak mengenai Li Feiyu dan King Huai.
Dengan senjata yang ia punya, Yan Yu pun kemudian mengurung si ular untuk menghalangi pergerakannya agar si ular tak makin memperparah keadaan. Merasa cukup percaya diri bahwa kekuatannya dapat menghalau si ular, kemudian Yan Yu pun menanyakan apa hubungan King Huai dengan si ular. Hingga tiba-tiba si ular pun berhasil menghancurkan senjata Yan Yu dengan mudahnya karena saat ini si ular ada dalam ranah kultivasi Zaumo yang tentunya lebih tinggi daripada Yan Yu. Serangan demi serangan pun terjadi setelahnya. Dan benar saja, kekuatan Yan Yu sama sekali tak berarti bagi si ular. Sementara Chen Song yang kini sudah sampai di sekitar sana membuatnya menyadari bahwa ada siluman ular di dekat sana dan ia pun langsung menghampiri asal suara si siluman ular tersebut. Dan ternyata sebenarnya alasan Chen Song memenggal kepala si ular hanyalah untuk memohon kultivasi dari si ular dan bukan untuk membunuhnya. Dan alasan Chen Song tak membunuh si ular adalah karena si ular menyerap aura di sekitar sana sehingga terjadilah siklus ketidakseimbangan karenanya. Dan dengan terbunuhnya si ular, maka aura yang tadinya terserap akan kembali ke tempat asalnya. Li Feiyu yang ia lihat kemudian ia pun menyadari bahwa Li Feiyu kini benar-benar terluka parah hingga merambat sebagian organ dalamnya. Yan Yu yang di episode sebelumnya berusaha menangkap King Huai agar King Huai kembali ke akademi, kini ia akan melakukan hal yang sama hingga Li Feiyu pun turun tangan agar King Huai tak dibawa ke akademi oleh Yan Yu. Perdebatan pun terjadi karena Li Feiyu sangat membenci akademi, apalagi ia tak ingin King Huai dibawa oleh Yan Yu begitu saja. 居然还活着，这手法像是妖族的呀！有我在，你别想把他带走，回去问问你们长安，当年是如何破了规矩对我。 Hingga kemudian pertarungan pun akan kembali terjadi di antara Yan Yu dan Li Feiyu yang dibantu oleh King Huai. Yan Yu pun langsung seketika menyerang lebih dulu untuk menghabisi Li Feiyu. Namun tiba-tiba kakek Bayu kemudian tepat berada di depan Li Feiyu dengan cepat untuk menghalau hantaman senjata dari Yan Yu. Dan ternyata kakek Bayu dan King Huai ternyata saling mengenal satu sama lain. Hingga kakek Bayu menawarkan untuk menguburkan si ular di sekitar sana. Yan Yu kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa tanpa sebuah token, iblis tak bisa memasuki dunia manusia, begitu pula sebaliknya. Dan karena hal itulah alasan Yan Yu mengejar King Huai selama ini. Maka dari itu, kakek Bayu pun tiba-tiba memberikan sebuah token pada King Huai agar ia tak lagi diincar-incar oleh Yan Yu dan juga yang lain. 妖不可入人界，人亦不可打去。陆隐，他怎么会有？是我管教弟子无告辞了。 Setelah Yan Yu pergi, energi aliran di dalam tubuh Li Feiyu kembali tak stabil dan jika tak segera diatasi maka Li Feiyu akan meledak karena pastinya tubuhnya tak akan kuat untuk membendung energi 3 aliran tersebut. Hingga tiba-tiba Chen Song pun langsung seketika melakukan penyelamatan agar tubuh Li Feiyu tak lagi berontak dengan menyedot kekuatan tersebut dan melemparkannya ke arah pepohonan. Namun dikatakan bahwa hanyalah energi Li Feiyu lah yang hilang dan tubuh aslinya tak akan terluka sedikit pun. Dan kemudian dengan konyolnya, Chen Song mencoba membangunkan Li Feiyu dengan aneh hingga ia pun dilihat oleh kakek Bayu. Dan setelahnya kakek Bayu pun menyuruh King Huai untuk segera menguburkan kepala si ular yang tak lain adalah paman dari King Huai sendiri. 这个也交给你了。哎，这也太过分！快点吧，小丫头，你舅舅又没死。 Singkat cerita, kini Li Feiyu sudah ada di dalam kediamannya. Dan kini terlihatlah ayam Xiaoqi yang akan memakan apel hingga tiba-tiba Huan si iblis rubah berniat untuk menangkap dan memakan ayam Xiaoqi. Li Feiyu yang melihatnya membuat ia seketika menghentikan tingkah Huan agar tak sampai melukai ayam kesayangannya. Kegaduhan pun terjadi hingga kejar-kejaran terjadi di antara mereka. Dan saat Huan terjatuh, golok yang terlempar dari tangan Huan hampir saja mengenai ayam Xiaoqi. Li Feiyu kemudian mengatakan pada King Huai bahwa ia ingin membuat sup ayam tapi bukan dengan memotong ayam Xiaoqi. Dan sup ayamnya ia ingin berikan pada King Huai. Karena Li Feiyu menganggap bahwa kesehatan King Huai sangat penting bagi dirinya sendiri. 就问你，我昏迷之后都发生什么了？明明伤那么重，才3天就恢复。陈胜帮你散了3教的气力，救了你一命。
Singkat cerita kini Li Feiyu mencoba menghampiri Chen Song yang telah menyelamatkan dirinya, dan Li Feiyu ingin agar Chen Song mengangkat dirinya untuk menjadi murid dari Chen Song. Namun Chen Song bersikeras untuk tidak menerima seorang murid pun karena baginya itu sangatlah merepotkan. Tak mau menyerah begitu saja, Li Feiyu pun mencoba mengikuti Chen Song kemanapun Chen Song pergi agar ia diangkat menjadi muridnya. Hari demi hari berlalu dan dimanapun Chen Song berada, tetap saja Li Feiyu mengikuti Chen Song hingga tak jarang Chen Song pun merasa jengkel karenanya. 大侠，请收为徒，你到底想怎么样？是不是我砍了你啊？妃子是欠你了吗？ Kakek Bayu yang mengetahui keinginan Li Feiyu, ia pun kemudian meminta Chen Song untuk mempertimbangkan keinginan Li Feiyu. Yang kemudian Chen Song pun mengatakan bahwa meridian Li Feiyu tidak beraturan atau kini sudah berantakan, meskipun kekuatan Li Feiyu sedang disegel oleh Chen Song untuk saat ini. Dan karena hal tersebut, tubuh Li Feiyu bisa saja meledak secara tiba-tiba. Namun kakek Bayu tetap saja menyarankan agar Chen Song menerima Li Feiyu agar menjadi muridnya. 那也未必，你真的我愿意给他个机会，但是能不能入门？ Karena berubah pikiran, tiba-tiba Chen Song pun menarik tangan Li Feiyu yang sedang tertidur pulas untuk kemudian ia pun membawa Li Feiyu ke atas tebing yang di episode sebelumnya Li Feiyu hampir saja terjatuh di tempat tersebut. 谁？是谁？大侠，想收我为徒了吗？